Kabar baik bagi wanita yang sakit perdarahan, diselamatkan karena iman. Ketika di tepi danau, ada seorang kepala ibadat bernama Yairus. Dia meminta Yesus datang ke rumahnya untuk meletakkan tangan kepada anak perempuannya yang berumur 12 tahun dan sedang sekarat. Di saat Tuhan Yesus bersama Yairus, banyak orang mengerumuni Yesus. Di situ ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Markus 5 ayat 25-26 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sakit pendarahan adalah sakit yang berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian jika pendarahannya tidak segera dihentikan. Ini adalah simbol manusia yang terikat dengan dosa dan akan mati karena dosa jika tidak disembuhkan. Wanita ini mengalami sakit pendarahan yang telah berlangsung selama 12 tahun, sama seperti umur anak perempuan Yairus tadi. Dia sudah berusaha menyembuhkan sakitnya, tapi bukannya membaik, pendarahannya justru semakin parah. Orang yang sedang dalam sakit pendarahan atau kurang darah, tubuhnya pasti akan lemas, pucat, sampai demam. Bahkan, bukan hanya itu saja. Dalam tradisi bangsa Yahudi, wanita yang sedang mengeluarkan darah dianggap najis. Begitu juga dengan orang lain yang disentuhnya menjadi najis. Akibatnya, selama 12 tahun, wanita ini tidak diperbolehkan masuk bait Allah untuk beribadah, bahkan dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat karena orang Yahudi takut bersentuhan dengan wanita ini dan ikut menjadi najis dan tidak bisa beribadah di bait Allah. Dengan kata lain, wanita ini sedang mengalami penderitaan secara fisik dan juga secara mental. Wanita ini mau tidak mau, kemanapun dia pergi, berjuang sendiri sampai mendengar nama Yesus. Begitu mengetahui bahwa Yesus di antara kerumunan orang-orang, wanita ini tidak peduli lagi dengan tanggapan orang lain yang tidak mau bersentuhan dengannya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya yang sudah terkuras habis karena sakit hanya untuk satu momen penuh iman ini, yaitu untuk menyentuh jubah Yesus. Iman yang penuh keberanian ini timbul karena dia terdesak, dan satu-satunya harapan adalah percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Matius 5 ayat ke-27-29 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, sebab katanya, asal kesentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan satu momen keberanian ini akhirnya terbayarkan. Wanita ini sembuh seketika karena iman. Di saat hukum Taurat berkata bahwa apa saja yang disentuh perempuan yang sedang pendarahan menjadi najis atau kotor, ketika wanita ini menyentuh Tuhan Yesus, yang terjadi adalah kebalikannya. Wanita yang najis ini menjadi bersih. Karena Yesus adalah anak domba Allah, sang korban penebus dosa yang membersihkan manusia dari segala kenajisan, sehingga manusia bisa bertemu dengan Allah Maha Kudus melalui Yesus. Markus 5 yang ke-30 dan 33-34. Pada saat itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang terjadi. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Perhatikanlah kata, hai anakku. Ini adalah kata perkenanan Yesus atas perempuan tadi. Dengan kata lain, inilah momen kabar baik bagi wanita yang telah 12 tahun dikucilkan. Karena iman perempuan ini, dia diselamatkan. Karena iman, perempuan ini diselamatkan baik secara fisik maupun secara jiwa. Selain itu, dalam perikop ini dikontraskan dua iman yang berbeda. Yang satu anak Yairus berumur 12 tahun, satunya perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Yang satu beriman jika Yesus menyentuh maka akan sembuh, sedangkan perempuan ini beriman cukup menyentuh Yesus maka dia akan sembuh. Artinya, kita seringkali takut untuk melangkah maju menghadap Tuhan Yesus untuk mengutarakan pergumulan kita
dan menunggu Tuhan Yesus yang datang sendiri menyentuh kita. Padahal Dia adalah Allah yang maha hadir, yang selalu ada waktu untuk mendengar dan mengobati keluh kesah kita. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria tadi. Bisa saja Dia terus berjalan tanpa peduli bahwa ada tenaga yang keluar dan menyembuhkan perempuan itu. Tapi tidak, Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita, karena kita disebut anak-anaknya. Jadi jangan takut mengutarakan seluruh pergumulan kita dari yang kecil sampai yang besar, karena jelas Dia peduli. Dan kita telah diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus.